Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Makasih banget udah datang ke channel aku. Nama aku Rina. Aku mau sharing tentang tips dan pengalaman jadi pramugari. Oke? Eh, Dulu itu aku jadi pramugari itu tahun 2005 ya. Aku pada saat itu mantan kakak ipar. Ayo Rina, kamu coba, kamu pasti bisa, gitu. Dia kasih motivasi banget buat aku gitu kan. Terus aku mikir pada saat itu, mana aku bisa gitu kan, apalagi itu kan airline yang amat sangat terkenal gitu, salah satu airline terbesar di dunia gitu. Waktu itu di Dubai ya. Em, aku nggak ada pengalaman di bidang kepramugarian. Boro-boro jadi pramugari, aku kerja aja belum pernah pada saat itu. Nah, jadi aku mau sekalian kasih motivasi buat kalian yang nggak punya pengalaman jadi pramugari, bahkan yang belum pernah punya pekerjaan sekalipun, ya kamu bisa kayak aku ya. Another question yang sering aku denger ya, dulu sekolahnya apa, terus kursus pramugari, jadi sekolah pramugari, bla 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 sebelum jadi pramugari. Terus no 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 no, itu nggak harus ya, itu nggak harus. Memang mungkin itu bisa membantu gitu ya, cuman itu bukan suatu keharusan gitu kan. Karena di setiap airline itu mereka punya training masing-masing gitu. Setiap airline itu trainingnya juga nggak sama. Jadi sebenarnya nggak harus gitu. Dan kalau kamu baru lulus SMA pun itu kamu bisa untuk ngelamar ya. Yang aku tahu, yang at least di airline aku waktu itu ya. Oke, mungkin ada sebagian airline yang mengharuskan kamu untuk jadi apa, punya sarjana ya kan, punya gelar sarjana. Tapi kalau untuk di airline yang aku waktu itu nggak harus ya, itu cukup lulus SMA, terus tentunya bahasa Inggris yang bagus ya, itu bisa ya. Terus apa lagi ya, nggak harus yang tinggi yang gimana-gimana. Memang itu semuanya kan ada minimum height ya, minimum ketinggian ya. Itu kan untuk misalkan untuk naruh barang-barang, misalkan di hat rack, apa ya bahasa bahasa Indonesianya, yang tempat naruh barang itu ya di pesawat. Terus kalau kamu pakai kacamata, no problem, masih bisa pakai kacamata ya, asal kacamatanya enggak yang aneh-aneh, ya enggak yang terlalu funky-funky. Terus ya bisa juga pakai kontak lens, tapi kan kalau penerbangan panjang atau durasi penerbangannya lama itu bisa jadi kurang nyaman buat mata ya, kering gitu mata. Terus apa lagi ya? Intinya adalah kamu itu harus friendly ya kan, namanya juga kerja di bidang pelayanan ya, pastinya kamu harus friendly, ketemu orang harus ramah ya kan, banyak senyum. Terus juga kalau kamu punya skill lain, kayak misalkan kamu dulunya pernah jadi perawat misalkan di bidang medis, pokoknya kayak gitu-gitu, itu amat sangat benefits ya buat kamu bisa mungkin chance-nya uh, lebih besar gitu. Karena kan kalau misalkan di pesawat itu memang kita kita dapat training first aid, medical kayak gitu-gitu. Cuman kalau kamu udah punya basic dari kamu sendiri ya, kamu kursus atau sekolah perawat segala macam, itu sebenarnya ngebantu ya. Kalau ada apa-apa on board ya, kalau lagi di penerbangan ada yang sakit atau ada yang apa gitu, itu ya itu ngebantu ya. Terus apa lagi ya? Intinya ya itu bahasa Inggris sih nomor satu. Karena kan kayak misalkan di pesawat kita ketemu berbagai macam orang, nggak cuma orang Indonesia aja ya kan. Itu dan anyway bahasa Inggris kan bahasa internasional. Mau kamu jadi pramugari atau enggak, kayaknya zaman sekarang
everyone should speak English ya, mendingan itu, karena ngebantu mau dimanapun kamu berada, itu bener-bener handy buat kamu gitu kan. Terus kalau kamu misalkan ya kayak yang aku bilang tadi, di airline international airline, semua training itu bakal dipakainya bahasa Inggris ya. Jadi kamu memang harus bisa bahasa Inggris ya. Terus ya sesama kru, sesama temen di perusahaan itu kan semuanya sama instruktur segala macam pakai bahasa Inggris. Dan kalau kamu punya bahasa lain ya, bisa bahasa lain, itu bagus banget. Di airline aku dulu kerja, itu kan bener-bener internasional ya. Kadang kita ke Italy, kadang kita ke Bangkok misalkan, atau kadang kita ke Paris, terus atau kita ke I don't know, Argentina gitu. Ya kalau kamu bisa bahasa Spanish atau bahasa German, kamu bisa bahasa French ya, itu bakal ngedukung banget ya, ngedukung banget. Terus what else? Penampilan. Penampilan ya, pastinya penampilan kita tuh harus rapih ya, harus rapih. Terus pembawaan juga, dalam arti gini, ini aku I'm talking about waktu interview ya. Jangan pas lagi interview kamu ngomong terus tangannya kemana-mana gitu, melayang-melayang bla 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 gitu. Itu yang interview juga pusing kali liatnya ya. Ini contoh aja ya, karena waktu itu aku di Bali, waktu interview itu ada salah satu yang dia harus memperkenalkan diri, dia harus talk about themselves gitu, pengalamannya apa, bla bla bla. Dia tuh bener-bener yang ulala. Terus no, jangan kayak gitu ya. Just be yourself ya. And kalau kamu nervous atau apa, ya usahain untuk calm, usahain untuk pede aja. Pokoknya nothing tulus ya, nothing tulus. Karena memang waktu itu aku mikirnya ya it's okay, nothing tulus. Aku nggak harus bayar kok buat interview ini gitu. Jadi it's okay, I'm just gonna do my best. Udah gitu aja ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, kamu nggak perlu nggak perlu yang tadi udah ya. Kacamata boleh ya, udah. Terus kamu nggak harus sarjana, kamu bisa lulusan SMA aja atau ya setara itu. Terus what else? Aduh, sorry. Ini kalau pertama kali jadi gini ya. Makanya thank you banget kalian udah support aku datang ke channel aku. Ngasih tahu orang jangan nervous, tapi sendiri nervous nih. Terus that's about it gitu. Maksudnya jangan intinya don't worry about macem-macem gitu. Maksudnya karena kalau kamu dapet, intinya kamu harus percaya diri during interview ya. Harus ya yang kayak tadi aku bilang, bahasa itu penting ya, bahasa Inggris nomor 1 dan bahasa lain kalau bisa. Terus ya kayak punya keterampilan lain kayak yang medical, yang kayak gitu-gitu kan penting banget on board ya. Terus bahkan kalau kamu punya skill bela diri itu juga penting loh, karena kan kita diajarin kayak gitu-gitu gitu. Karena kalau ada penumpang yang disruptif gitu, yang mengganggu penumpang lain karena dia agresif, karena kebanyakan alkohol atau apa gitu, itu penting gitu ya. Terus apa lagi ya? Ya that's about it. Nanti kamu pokoknya bakal dapet training dari airline itu gitu. Airline memang beda-beda ya. Tapi di yang tempat aku itu safety ya, keamanan dan keselamatan selama di penerbangan. Karena kan intinya sebenarnya
banyak yang orang mikir oh pramugari oke, kerjanya ngelayanin, ngasih makan, ngasih minum, smile smile bla 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 gitu di pesawat gitu ya, jadi pemanis di pesawat. No gitu, sebenarnya itu bukan tugas utamanya pramugari ya. Justru keamanan dan keselamatan ini yang nomor satu. Touch wood ya, kalau ada apa-apa on the plane, kamu harus tahu gitu. Ini peralatan di pesawat tuh, kalau ada apa-apa kamu tahu tempatnya, ini untuk apa, kapan digunainnya gitu ya. Itulah nomor satu istilahnya ya, tugas pramugari di pesawat. So safety, terus first aid yang berhubungan dengan medical, kalau ada orang sakit atau apa, bahkan ada ibu-ibu yang melahirkan ya di pesawat itu, aduh itu luar biasa, karena ada temen aku yang punya pengalaman kayak gitu di pesawat, melahirkan di pesawat, oh my god. Terus ada yang kayak misalnya serangan jantung atau apa, jadi semuanya itu kita di training ya. Terus ya oke, the last then it's service ya, service. Kalau apa, ya kita selalu berdoa semoga nggak ada apa-apa. Jadi service aja pokoknya di kepala. Aduh, mudah-mudahan kalau setiap di penerbangan itu semoga selalu selamat, semoga smooth, nggak ada yang sakit, nggak ada yang apa. Jadi ya udah, enjoy the service aja ya. Nanti juga itu pun kan setiap airline beda-beda ngajarin service stylenya mereka masing-masing gitu. So jadi jangan khawatir gitu. Kalau misalkan kamu punya uang gitu, oh pokoknya aku mau sekolah pramugari dulu gitu ya, it's okay, silahkan gitu, it's good. Tapi kalau kamu kebetulan ekonominya misalkan kurang memungkinkan untuk sekolah ekstra gitu pramugari, no, don't worry, jangan khawatir. Aku speak through my own experience gitu ya. Aku nggak ada sekolah pramugari sebelumnya, bahkan aku belum pernah kerja jadi pramugari sebelumnya. It was my first job, you know. Ya, it was menyenangkan banget, terutama kalau kamu masih single. Oh by the way, di airline yang tempat aku kerja dulu itu nggak ngaruh kamu udah married atau belum, kamu udah punya anak atau belum, itu nggak ngaruh, nggak apa-apa. Oke. That's all for now. Kalau kamu ada pertanyaan, kalau kamu pengen tahu lebih lagi, komen di bawah ya, nanti aku usahain aku jawab di video selanjutnya. Oke. Terus kamu harus tetap semangat ya. Bahasa Inggris, pokoknya bahasa Inggris, dan kalau perlu ada bahasa lain itu tambah oke. Dan kalau bisa kamu ikut pelatihan kesehatan atau apalah itu penting juga ya. Good luck buat kamu ya yang pada pengen jadi pramugari, atau siapapun misalkan saudara atau temen atau ya siapapun yang pengen jadi pramugari, good luck. Okay, it's one of the best job in the world. Okay. Also next time maybe aku coba bikin video suka dukanya jadi pramugari ya. Okay, bye, take care semuanya, sehat selalu ya, dah.